Bab 251. Hanya Ani yang berbicara beberapa patah kata dengan Tommy sesekali untuk meredakan suasana canggung dan dingin. Mobil tiba di rumah keluarga Levin, dan karena Ani duduk di tengah, Corinne secara sadar keluar dari mobil untuk memberi jalan baginya. Ani keluar dari mobil dan bertanya kepada Corinne dan Jeremy apakah mereka ingin masuk sebentar dan duduk. Keduanya menolak undangan itu dengan suara bulat. Bedanya hanya Jeremy menolak secara langsung, sedangkan Corinne sedikit lebih ragu-ragu. Ani tidak punya pilihan selain dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Corinne sebelum dia dengan patuh berjalan kembali ke rumahnya. Corinne masuk ke dalam mobil lagi, masih duduk di dekat jendela sambil memasang earphone dan terus menutup mata dan beristirahat, novel drama. Pria itu akhirnya berbicara dan bertanya dengan nada tenang, "Apa yang sedang kamu dengarkan?" Corinne menutup matanya dan menjawab sederhana, "Sebuah lagu." "Lagu apa?" "Sebuah lagu pop." Mata Jeremy menjadi gelap, rahangnya menegang, dan dia berhenti berbicara. Corinne juga tidak membuka matanya untuk melihatnya. Di tanah milik keluarga Holden. Setelah tiba di rumah, Corinne langsung kembali ke kamar, pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian rumah, dan bersiap untuk tidur nyenyak. 2 hari terakhir ini sangat tidak menyenangkan, dan dia sangat lelah. Ketika dia keluar dari kamar mandi setelah mandi, Jeremy sedang duduk di kursi rotan di luar balkon kamar sambil merokok. Asapnya bertahan dan melayang tertiup angin, menambah sedikit keindahan lembut pada wajah samping pria yang dingin dan tampan itu. Mendengar pintu kamar mandi terbuka, Jeremy menoleh dan melirik. Melihat Corinne hendak tidur, pria itu mengerutkan kening dengan bermartabat dan berkata dengan suara berat, "Keringkan rambutmu sebelum tidur." "Oh." Corinne menahan diri untuk tidak naik ke tempat tidur dan dengan patuh menjawab sambil bangkit dan kembali ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara pengering rambut terdengar dari kamar mandi. Ekspresi Jeremy menjadi gelap. Si kecil nakal itu menuruti kata-katanya, tapi kenapa itu malah membuatnya semakin sedih. Setengah jam kemudian, Corinne mengeringkan rambutnya dan keluar, siap untuk tidur lagi. "Kemarilah. Tuangkan segelas air untukku," terdengar suara pria itu lagi. Kali ini, terdengar agak memerintah. Corinne mengerutkan kening dengan kesal, menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan menuangkan segelas air untuknya. Dia meletakkan gelas itu di atas meja di depannya sebelum dia diam-diam berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia sempat pergi, tangan kasar pria itu menariknya kembali di pergelangan tangan. Karena kelembaman dan kekuatan pria itu, Corinne terpaksa duduk di paha pria berotot itu, lengannya melingkari pinggangnya mencegahnya pergi. Dia menatap pria itu dengan pandangan tidak puas. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Jeremy menyipitkan mata sipitnya yang panjang dan tampan, lalu perlahan mengembuskan asap tipis ke arah wajah mungil gadis itu dengan acuh tak acuh. "Corinne, kenapa sikapmu begitu?" Corinne mengerutkan kening. "Tuan, saya hanya menuruti Anda. Bukankah sikap saya sudah cukup baik? Apakah Anda mengharapkan saya, bahkan setelah memberi Anda segelas air, untuk berlutut dan memberi Anda segelas lagi?" Bab 252. Nada suaranya sama sekali tidak ramah. Suasana hatinya sedang tidak baik, pasti. "Apa yang terjadi dengan Konones?" Alis besitis sedikit terangkat, "Oke, tapi apa yang kau lemparkan padaku?" "Some speed beer bands tuan, saya tidak sedang mengamuk. Saya hanya berpikir bahwa ketika tidak ada. Saat ini, kita tidak perlu bertindak sebagai suami istri, kita juga tidak perlu memupuk hubungan saat itu dan wanita berbeda, dan kita harus secara sadar menjaga jarak. Sir All Anis, cinta sejati Jeremy, akan kembali, dan sepertinya pria itu belum melupakannya." 199. Cone tidak tertarik mencampuri urusan orang lain. Sekalipun ia disalahpahami sebagai orang paling bejat, ia tidak akan pernah benar-benar menjadi bejat. Jadi Metans, Sunny dan Rosie melihatnya seperti itu, jadi mereka akan mengganggunya berulang kali. Sesungguhnya apa yang meruncing pada malam yang menentukan itu beberapa hari yang lalu, ia harus membantunya sedikit karena ia merasa khawatir. Ia akan meringankan kenangan itu dan menyegelnya selamanya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ketika dia tidak perlu bertindak,
dia harus menjaga jarak dari pria itu sehingga dia wardet dan memiliki hati nurani yang bersih. Mereka hanya berpura-pura, tidak pernah benar-benar menjadi pasangan sejati satu sama lain. Pria dan wanita saling bermusuhan, jadi dia harus menjaga jarak. Beberapa kata itu membuat mata Jeremy yang muram semakin gelap. Apakah si kecil nakal itu masih berpikir ia hanya memainkan perannya dengan acuh tak acuh? Hanya dia yang bisa memperhatikan dan merasakan, dia akan benar-benar tahu apa yang dia pikirkan tentangnya. Ya, kau menjaga jarak, katamu. Pria itu mengerutkan bibirnya dengan dingin. Baiklah, kalau begitu, Nona Corin, silakan keluar dan jangan tidur di kamarku. Lagi pula, pria dan wanita memang berbeda, kan? Ok, aku pergi. Kam mengangguk, menyingkirkan lengannya yang melingkari pinggangnya, dan dengan cepat berguling atau memang, dia keluar dan tidur di ruang pencarian sendirian. Apakah bajingan buas itu benar-benar pergi? Urat-urat biru di dahi Jeremy menonjol. Ia mematikan puntung rokoknya, mengambil segelas air di meja dengan berat, dan meneguknya dalam sekali teguk. Wajahnya muram saat ia menyalakan sebatang rokok lagi dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskan asap rokoknya yang tebal dengan kesal. Apa sih yang dilakukan bajingan itu? Tiba-tiba, suara telepon bergetar menarik perhatian pria itu. Jeremy menghirup asap rokoknya, menyipitkan matanya, dan melihat ke arah ponsel di meja samping tempat tidur itulah yang bergetar. Itu ponselnya, yang diberikan kepada si kecil beberapa hari yang lalu. Jeremy mematikan rokoknya, bangkit, pergi mengangkat telepon, dan menjawab panggilan. Lakukan ini, dan mendengarkan Anda akan membaik dalam 5 hari. Aku phone. Itu Ani yang menelepon. Paman, apakah kamu dan Bibi Corin sudah sampai rumah? Lalu, apakah dia di sampingmu sekarang? Memikirkan kelakuan konyol si kecil nakal itu, wajah Jeremy menjadi muram. Dia tidur. Apa maumu? Setelah memastikan Corin tidak akan mendengarnya, Ani merasa lega dan berbicara dengan nyaman tanpa dibungkam. Oh, aku baik-baik saja dengan Bibi Corin. Aku hanya ingin bertanya, Paman, apakah ada yang salah di antara kalian berdua? Suasana di mobil sangat tegang, jadi ada apa? Jeremy sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jangan ikut campur dalam urusan orang dewasa. Ani mendengus, tanpa rasa cemas. Paman, dari segi usia, aku setengah tahun lebih tua dari Bibi Corin, oke. Lagi pula, aku pernah menikah sekali. Paman jauh lebih kaya. Paman, ceritakan apa yang terjadi. Mungkin aku bisa membantu Paman menelaah situasinya dengan lebih baik. Novel drama. Jeremy memijat dahinya dan berkata dengan tidak sabar, tidak apa-apa. Dia marah tanpa alasan. Itu tidak benar. Kami para gadis tidak akan pernah marah tanpa alasan. Ani langsung membantah. Lebih mustahil lagi bagi Dewi bijak seperti Bibi Corin. Jadi pasti ada alasannya. Jeremy menyipitkan matanya. Menurutmu apa alasannya? Ani berpikir sejenak. Coba kupikirkan. Paman, apakah kamu pernah menyatakan cintamu kepada Bibi Corin? Jeremy terdiam. Ani mendesah tak berdaya. Sudah kuduga. Paman, pria sejati sepertimu pasti tidak akan menyatakan cinta secara resmi. Tapi kalau tidak, bagaimana Bibi Corin tahu kalau kau menyukainya? Menyukai dia. Bab 253. Jeremy berdeham setelah ditegur keponakannya. Kalau kita bisa melihat sesuatu dengan mudah, kenapa harus mengatakannya secara formal? Ani mengiyakan, hei, itu sangat penting. Kami para cewek paling benci hubungan yang ambigu. Kalau kamu tidak mengungkapkan maksudmu tapi tetap menunjukkan keintiman, para cewek akan merasa itu adalah godaan yang tidak bertanggung jawab dan merasa kami tidak dihormati. Jadi tentu saja kami akan marah. Jeremy sedikit ragu. Dia sudah marah. Apa yang harus kulakukan? Ani tercengang. Apakah Jeremy sebenarnya meminta solusi darinya? Ini adalah yang pertama, pamannya yang sangat berkuasa belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, dan dia merasakan pentingnya hal ini. Duh, kamu harus menebusnya sebisa mungkin. Pilih waktu yang tepat, ungkapkan isi hatimu secara formal kepada pihak lain, beritahu dia bahwa dialah orang yang kamu inginkan, dan beri dia rasa aman yang cukup. Perhatikan,
Harus ada rasa seremonial. Biar ku tekankan ini, harus ada rasa seremonial. Harus ada rasa seremonial. Tidak ada gadis yang bisa menolak pengakuan seremonial dari pria tampan. Kau benar menaruh kepercayaanmu padaku, Paman. Lagi pula, kurasa kau harus. Ani masih mengoceh di ujung telepon ketika Jeremy menutup telepon. Pria itu melepas kemejanya dengan kesal, berjalan ke kamar mandi, dan mandi air dingin, novel drama. Jeremy keluar dari kamar tidur dan bertanya kepada seorang pembantu yang lewat, di kamar mana dia. Pelayan itu menjawab dengan hormat, Tuan, Nyonya pergi ke kamar tamu di sisi selatan lantai 3. Dia menyuruh kami membawa makanan sekarang, jadi dia mungkin sudah selesai dan pergi tidur saat ini. Momen. Jeremy naik ke lantai 3 dan menemukan kamar tamu seperti yang dikatakan pembantu. Pria itu memutar kenop pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak. Dia mengunci pintunya. Siapakah yang si kecil waspadai? Jawabannya sudah jelas. Jeremy memerintahkan dengan wajah cemberut, ambil kuncinya. Ya, Tuan. Ketika Jeremy membuka pintu dan memasuki kamar tamu, Corinne memang sedang tertidur. Dia sedikit mengerutkan kening bahkan saat dia tidur, dan dia bertanya-tanya apakah dia memimpikannya sesuatu. Tidak menyenangkan. Pria itu duduk di sisi tempat tidur, menunjuk ke tengah alisnya dengan jari-jarinya yang panjang. Mengusap lembut, dan menghaluskan kerutan di antara kedua alis gadis itu. Mungkin karena merasakan ada seseorang di dekatnya, Corinne membuka matanya dan terbangun. Tidak diragukan lagi, dia terkejut melihat Jeremy di samping tempat tidurnya. Tepat saat dia hendak bertanya mengapa dia masuk, Jeremy membungkuk dan mengangkatnya masih terbungkus. Di dalam selimut dan berjalan keluar sambil menggendongnya, sambil berkata, aku akan melakukan perjalanan bisnis besok pagi-pagi sekali, dan aku akan kembali akhir pekan depan. Corinne berkedip. Apa pria ini datang untuk mengatakan ini padanya? Dia bisa saja mengatakannya. Kenapa harus mengangkatnya? Pria itu menggendongnya kembali ke kamar tidurnya, membaringkannya dengan aman di tempat tidur, lalu berkata, saat aku kembali, mari kita mengobrol baik-baik dan membicarakan hubungan kita. Corinne sebenarnya sangat mengantuk, tetapi karena kata-katanya, dia begitu terkejut hingga dia sedikit sadar. Tidurlah sekarang. Mimpi indah. Pria itu tidak membiarkannya berbicara sambil membetulkan selimut yang dikenakannya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Corinne tertegun cukup lama, dan butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya bisa tidur. Seperti yang dikatakannya, Jeremy memang telah berangkat untuk perjalanan bisnisnya dan belum kembali selama beberapa hari terakhir. Karena itu, Corinne punya waktu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Ia menyingkirkan pengawal yang Jeremy siapkan untuknya, pergi ke Newmoon Group untuk mencari Sante dan Aaron selama beberapa hari, dan menangani beberapa pekerjaan mendesak yang hanya bisa ia selesaikan. Dengan cara ini, seminggu berlalu dengan cepat. Pukul 2 siang di akhir pekan, Ani meneleponnya. Bibi Corinne, kamu di mana? Saya di rumah. Hari ini ulang tahun Paman Jeremy. Kado apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Corinne, yang sedang menonton televisi, terkejut. Aku lupa, aku tidak siap. Apa, kamu nggak mungkin nggak siap? Masih ada waktu, jadi ayo kita belanja dan beli hadiah buat dia. Bab 254. Setelah menutup telepon, Corinne dengan malas bersandar di sofa dan terus menonton televisi sambil memakan keripik kentangnya. 20 menit kemudian, Ani buru-buru tiba di perumahan Holdens dan menyeretnya ke dalam mobil, bersikeras mengajaknya berbelanja untuk membeli hadiah ulang tahun Jeremy. Corinne merasa tak berdaya. Kenapa dia perlu membelikan Jeremy hadiah ulang tahun? Dia hanya figuran, berperan sebagai istrinya tanpa bayaran sedikit pun, tapi tiba-tiba harus memberinya hadiah. Dari sudut pandang manapun, ini terasa tidak masuk akal. Jalan komersial pusat kota. Di sebuah toko desainer terkenal di VK Mall, Ani duduk di depan konter kaca, dengan hati-hati memilih rangkaian aksesoris halus yang mempesona. Bibi Corinne, menurutmu hadiah apa yang akan lebih disukai Paman Jeremy? Corinne berdiri di samping dan mencoba memakai kacamata hitam dengan acuh tak acuh lalu menjawab dengan santai sambil melihat ke cermin, aku tidak tahu. Ani mengerutkan kening dan menoleh ke arahnya, menunjukkan ekspresi cemas. Bibi Corinne,
Apa Bibi tidak penasaran sama sekali tentang pamanku? Apa Bibi tidak memperhatikan kesukaannya? Novel drama. Jari-jari ramping Corin mengaitkan kacamata hitam di wajahnya, dan ia mengangkat alisnya. Kenapa aku harus memperhatikan kesukaannya? Hewan langka macam apa pamanmu? Apakah mempelajarinya akan menang? Hadiah Nobel dalam sains. Annie tercengang. Ia belum pernah bertemu perempuan yang bersikap sekasar itu terhadap pamannya. Seperti yang diharapkan darimu, Bibi Corin. Ketidakpedulian seperti inilah yang membuat orang ingin menaklukkanmu. Pantas saja Paman Jeremy tak henti-hentinya menginginkanmu. Tidak bisa berhenti. Sudut bibir Corin berkedut. Kapan Tuan menginginkannya? Annie hanya suka berasumsi besar. Bibi Corin, kalau Bibi terlalu malas memilih hadiah, belikan saja baju untuk Paman Jeremy. Pokoknya, asal Bibi yang memilih dan membelinya, dia pasti suka. Oh, itu mengingatkanku pada merek pakaian pria yang sangat bergaya. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Begitu Corin melepas kacamata hitamnya dan memakainya kembali, dia diseret oleh Annie dan masuk ke sebuah toko pakaian pria bermerek desainer. Bibi Corin, apa pendapatmu tentang setelan paman? Melihat pakaian pria kelas atas yang dirancang dengan sangat apik, Corin sama sekali tidak terkesan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa pakaian di rumahnya mirip dengan gaya ini, dan terlalu banyak. Banyak yang bisa dipakai. Dia tidak kekurangan pakaian, jadi dia tidak perlu membeli model yang sama lagi. Yah, Paman Jeremy memang tidak kekurangan baju untuk dipakai, tapi kalau kamu yang memberinya hadiah, rasanya pasti beda. Bibi Corin, ini ulang tahun suamimu, dan sebagai istrinya, kamu tidak boleh pulang dengan tangan kosong, kan? Perkataan Annie mengingatkan Corin bahwa dia sedang memainkan peran sebagai istri Jeremy, jadi dia masih perlu melakukan beberapa pekerjaan yang dangkal. Baiklah, dia harus memberinya hadiah ulang tahun dengan santai agar tidak ketahuan oleh keluarga Holden. Corin mengerutkan kening dan tiba-tiba melirik papan iklan bertuliskan, diskon cuci gudang, di toko pakaian pria di seberang seharga $30 per buah. Matanya berbinar, dan dia berjalan untuk mengambil kaos putih dari area diskon. Yang ini. Kemudian, mengikutinya, Annie menatap kaos putih yang tampak agak kekanak-kanakan di tangan Corin, dan sudut bibirnya berkedut. Desain kaosnya sangat sederhana dan biasa saja, tetapi ada gambar kucing susu kecil yang menggemaskan di atasnya, yang sungguh sangat lucu. Bibi Corin, bukankah ini terlalu manis? Ini tidak cocok untuk pria dewasa seusia pamanku, kan? Corin tidak setuju. Pamanmu berpakaian terlalu lesu, selalu pakai jas dan sepatu kulit, terlihat seperti veteran sejati. Orang ini bisa saja mengubah gayanya dan membuatnya semakin menarik. Annie bergumam, tapi yang ini juga. Corin tidak peduli apakah pakaian itu cocok dengan selera Jeremy atau tidak. Pokoknya, ia membalasnya dengan sebuah hadiah. Suka atau tidak, itu urusannya. Nona, tolong bungkuskan ini untuk saya. Oke, silakan menuju kasir depan untuk melakukan pembayaran. Corin mengeluarkan $50 dari sakunya dan membeli kaos diskon itu. Dia sengaja tidak menggunakan ponselnya untuk membayar dan mengambil uang tunai untuk membayar. Lagi pula, saat itu dia sedang menggunakan ponsel Jeremy, dan itu berarti uangnya akan terpotong dari kartu Jeremy jika dia menggunakan ponselnya untuk membayar. Akan agak tidak etis jika menggunakan uangnya untuk membeli hadiah yang ditujukan untuknya, jadi Corin membuat pengecualian dan menggunakan uangnya sendiri. Setelah menerima kembalian dari kasir, Corin dengan lembut menjentikan uang kertas itu dengan jari-jarinya yang halus dan berkata kepada Annie, hadiahnya sudah dibeli. Ayo, aku traktir kopi. Annie merasa malu. Sulit membayangkan ekspresi seperti apa yang akan Jeremy tunjukkan ketika melihat hadiah yang dibelikan Bibi Corin untuknya. Cafe. Bibi Corin, aku menyadari bahwa kamu sangat berbeda dari wanita lain. Kata Annie sambil meminum kopinya. Corin mengisap mutiara tapioka dengan sedotan di mulutnya, mengunyah perlahan, lalu berkata dengan santai, benarkah? Apa bedanya? Annie menatapnya dengan takjub. Wanita lain akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghabiskan uang demi menyenangkan Paman Jeremy, tapi kau hanya membelikannya kaos seharga $30.
Bagaimana kau bisa membuatnya peduli padamu? Terlalu jahat. Tuan Jeremy, peduli padanya. Benarkah? Corin tertawa datar, $30 juga hadiah. Yang penting niatnya. Annie tampak bingung lagi. Tapi bukankah seharusnya kita semua memikirkan cara memenangkan hati pacar kita? Kalau kau membodohinya seperti ini, apa kau tidak takut dia akan berubah pikiran? Corin mengangkat matanya. Tatapannya yang riang berubah tajam saat ia menatap Annie dan berbicara kepadanya. Bab 255. Di dunia ini, dua hal tak pernah bisa dipahami. Satu adalah waktu, dan yang lainnya adalah hati manusia. Jika hati orang lain tak lagi bersamamu, apapun yang kau lakukan untuk menyenangkan mereka, hati mereka takkan pernah menjadi milikmu. Lalu, mengapa kau harus menghabiskan begitu banyak energi untuk sesuatu yang sia-sia? Lebih baik kau tekuni bisnismu sendiri, tingkatkan dirimu, dan biarkan dirimu menjadi orang yang memegang inisiatif. Annie terkejut, dan kebingungan di matanya tergantikan oleh kekaguman. Bibi Corin, apa yang Bibi katakan sangat filosofis. Aku ingin belajar dari Bibi. Jangan khawatir tentang pria lagi dan fokus saja pada karir Bibi. Corin mencubit gelabelanya, takut Annie salah paham, lalu dengan sabar menjelaskan, bukan begitu. Jatuh cinta dan memperkaya kehidupan emosional memang baik, tapi ingatlah untuk jangan pernah mudah menyerah, apalagi mempercayakan masa depanmu kepada seorang pria, menyakiti diri sendiri demi menyenangkannya. Mengerti? Annie mengangguk, merasa sangat terinspirasi. Ya, aku mengerti. Terima kasih atas saranmu, Bibi Corin. Corin tidak tahu apakah Annie benar-benar mengerti, jadi dia hanya bisa berhenti berbicara, menundukkan kepalanya, dan terus menyeruput kopinya. Apa yang bisa kusarankan? Aku sendiri belum pernah menjalin hubungan, dan aku cuma ngomongin omong kosong berdasarkan perasaanku. Annie, di sisi lain, adalah gadis yang mudah terkesan. Kuharap kata-kataku bisa memberinya lebih banyak hal untuk dipikirkan agar dia tidak jatuh cinta begitu cepat setelah bertemu pria yang manis-manis. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Corin mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dan menyadari itu adalah nomor baru Jeremy. Nah, dialah yang memberinya telepon di tangannya dan juga kartu SIM-nya, sementara dia sendiri yang melanjutkan dan mendapatkan nomor baru untuk dirinya sendiri. Setelah menjawab panggilan, suara berat pria itu terdengar dari perangkatnya. Kamu di mana? Corin menyesap kopi dan menjawab, Tuan, saya ada di pusat perbelanjaan di pusat kota. Dengan siapa? Annie. Pria itu berkata, berikan saya lokasi spesifik, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Corin mengerjap. Tuan, sudah pulang dari perjalanan bisnis. Baiklah, saya baru saja turun dari pesawat. Tuan, Anda tidak perlu mengirim seseorang untuk menjemput saya. Annie yang menyetir, jadi dia akan mengantar saya pulang. Jeremy terdiam selama 2 detik sebelum menjawab, kalau begitu, kalian berdua datang ke Lunar Century Manor setelah berbelanja. Ada yang ingin kukatakan. Lunar Century Manor, mungkinkah pria itu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk dirinya sendiri? Memikirkan pertemuan kembali dengan kerabat dan teman-temannya, Corin mengerutkan kening. Bolehkah aku tidak pergi? Tidak, pria itu sepertinya sudah menduga niatnya dan memotongnya dengan nyaris tanpa celah. Kau harus ikut. Aku ingin bertemu denganmu. Corin terdiam, tetapi entah mengapa jantungnya berdebar kencang. Apakah Jeremy baru saja mengatakan bahwa dia ingin menemuinya? Mengapa pria ini, yang selalu begitu tenang dan kalem, mengatakan dengan sangat mendesak bahwa dia ingin bertemu? Dia ingat bahwa dia pernah mengatakan padanya sebelum dia melakukan perjalanan bisnis bahwa dia akan berbicara baik-baik dengannya ketika dia kembali mengenai hubungan mereka. Apa yang ingin Jeremy bicarakan? Apa yang perlu dibahas tentang hubungan mereka? Dia bertingkah aneh. Mungkinkah dia ingin? Annie tiba-tiba mendekati telepon dan berkata dengan keras, jangan khawatir, Paman. Aku akan membawa Corin kepadamu. Begitu Corin menutup telepon di kantor, Annie kembali waspada. Sekarang setelah kita selesai membeli hadiah, Bibi Corin, kamu juga harus membeli baju-baju cantik untukmu. Ketika dia kembali dari perjalanan bisnis, kalian berdua akan lebih saling mencintai daripada pengantin baru, jadi kamu
Harus berdandan untuk menemuinya. Perpisahan singkat akan membuat mereka lebih saling mencintai daripada pengantin baru. Corin tercengang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bawa kamera? Annie baru saja mengeluarkan kamera video profesional dari tasnya dan mengarahkannya ke Corin. Oh, ini untuk vlog, jawabnya dengan senyum nakal. Aku merekam keseharianku dan akan mengunggahnya di V2B. Sudut bibir Corin berkedut. Kamu butuh peralatan profesional seperti itu untuk video blogging. Yah, resolusinya lebih baik. Annie sudah memperkirakan apa yang akan terjadi hari ini, jadi ia sengaja menyiapkan kameranya terlebih dahulu. Ia ingin merekam momen penting Paman Jeremy yang mengaku kepada Corin sebagai kenang-kenangan dan sebagai alat pemerasan bagi Jeremy saat ia membutuhkannya. Hahaha, berkat kegigihan Annie yang antusias, Corin pergi ke toko pakaian wanita untuk mencoba gaun putih krem. Agar serasi dengan gaun itu, pramuniaga menyematkan jepit rambut berlian yang sederhana namun indah di rambutnya. Annie mengangkat kamera dan menatap Corin dengan tatapan kosong. Corin, kamu terlihat sangat cantik. Corin merasa agak sok berpakaian seperti ini dan ingin melepasnya. Sayangnya, Annie menolak semua upaya itu. Setelah membayar tagihan dengan cepat, Annie menarik Corin menjauh dari pusat perbelanjaan dan pergi ke Lunar Century Manor. Bab 256. Lunar Century Manor. Dengan tergesa-gesa, Annie memberikan kunci mobilnya kepada petugas parkir untuk memarkir mobilnya sehingga dia bisa memfilmkan Corin dengan telepon genggamnya. Bukankah seharusnya kamu merekam video dirimu sendiri untuk vlog harianmu? Corin merasa agak tak berdaya. Kenapa kamu malah terus merekamku? Annie terkikik. Itu karena kamu terlalu cantik, dan aku jadi tidak bisa menahannya. Ia ingin merekam Corin keluar dari mobil, saat ia akan melihat Jeremy, dan seluruh proses saat Jeremy menyatakan cintanya. Ia ingin menjadikannya film pendek yang akan mengesankan semua orang ketika ia mengunggahnya di akun media sosialnya, agar semua orang iri pada mereka. Corin kehilangan kata-kata melihat tingkah Annie. Ia memijat gelabelanya untuk meredakan ketegangan sebelum memutuskan untuk mengabaikan Annie dan berjalan masuk ke rumah besar itu sendirian. Untuk memasuki rumah bangsawan itu, orang-orang harus berjalan melewati sebuah lengkungan yang dihiasi batu bulan. Setelah melewatinya, angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya, membawa aroma yang agak harum. Pupil mata Corin bergetar. Pemandangan di rumah besar itu membuatnya tertegun. Lunar Century Manor tampak berbeda setiap kali dia datang. Saat itu, taman itu dipenuhi tulip merah muda yang sebelumnya tidak ada. Tulip-tulip itu ada di mana-mana, dan bunga-bunga itu bergoyang tertiup angin, senada dengan warna matahari terbenam. Corin, kenapa kamu berhenti? Annie mengejarnya dan terlalu terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Ya ampun, indah sekali. Jeremy benar-benar tahu cara membuat seorang gadis terkesan, terutama setelah dia menemukan seorang gadis yang benar-benar disukainya. Setiap gadis di dunia ini akan menganggap pemandangan ini mengesankan dan mempesona. Corin tersadar dari lamunannya dan menyipitkan matanya yang indah. Saat itu bukan musim tulip, dan Lunar Century Manor dulu menanam banyak mawar dan tanaman hijau. Jelas, tulip-tulip ini dibudidayakan di rumah kaca. Pasti sulit memindahkannya ke sini tanpa merusaknya karena jumlahnya yang begitu banyak. Di antara bunga-bunga itu, ada jalan setapak yang memungkinkan orang berjalan melewati bunga-bunga itu. Corin memikirkannya dan berjalan sepanjang jalan setapak dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dengan penuh kegembiraan, Annie merekam banyak adegan bunga sebelum mengejar Corin dan melanjutkan syutingnya. Ia tak sabar menunggu adegan pamungkas di mana pamannya akan muncul. Sebagai gadis yang cerdas, Corin tahu sesuatu yang istimewa akan terjadi ketika dia melihat adegan ini, dan sepertinya dialah karakter utamanya. Sejak ia dan Annie turun dari mobil, tak ada orang lain selain petugas valet. Jelas sekali seseorang telah membersihkan tempat tersebut. Saat dia berjalan di sepanjang jalan setapak, dia melihat seorang pria berdiri di ujung. Tak lain dan tak bukan adalah Jeremy. Dia berdiri membelakanginya, mengenakan setelan formal yang dibuat dengan indah yang dengan sempurna mencerminkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Ketika dia mendengar langkah kaki datang dari belakang, dia perlahan berbalik. Wajahnya tampak tampan seperti sebelumnya.
Dengan jarak kira-kira kurang dari 3 kaki, mata mereka bertemu. Jantung Corin berdebar kencang, dan dia bertanya-tanya apakah itu karena dia terlalu banyak minum novel drama. Kopi. Jeremy tahu Corin gugup. Ia mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata lembut, "Kau di sini." Corin yang tercengang mengangguk. Ya, saat itu, ia melihat sebuah kotak hadiah raksasa berwarna merah muda di antara dirinya dan Jeremy. Tingginya kira-kira sama dengan tinggi rata-rata manusia, dengan pita besar di atasnya. Apa itu hadiah? Apa Jeremy yang menyiapkannya? Jika memang begitu, Corin menyadari akan sangat memalukan jika dia memberi Jeremy. Kaos yang dibelinya hanya seharga $7. Tatapan Jeremy melembut penuh arti saat dia berjalan ke arahnya. Corin punya firasat kalau Jeremy akan mengaku padanya. Jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya kacau. Bagaimana ia harus bereaksi terhadap perubahan emosi yang tiba-tiba ini? Tiba-tiba, kotak hadiah itu terbuka. Bab 257. Konfeti kertas beterbangan dan berhamburan di lantai, sementara seorang perempuan muda kurus berpakaian rapi melompat keluar dari kotak berisi kupu-kupu warna-warni. Pemandangan itu terasa surrealis sekaligus magis. Gadis itu berlari ke arah Jeremy dengan gembira dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Jeremy, akhirnya aku kembali. Terima kasih sudah menyiapkan ini untukku, aku sangat menyukainya." Sungguh menyentuh. Corin membeku melihatnya, ekspresinya meredup. Tiba-tiba, rasa gugup yang ia rasakan sebelumnya, terasa seperti lelucon. Anya telah kembali. Setiap tulip merah muda di Lunar Century Manor bermekaran untuknya. Kemungkinan besar, Jeremy memintanya datang ke sini untuk memberitahu bahwa pujaan hatinya telah kembali. Karena itu, ia harus bersikap baik saat berperan sebagai istrinya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan gadis yang sangat dicintainya. Pasti itu alasannya. Dia mengerti. Untuk sesaat, ia benar-benar yakin hari ini adalah tentang dirinya. Ia pikir Jeremy akan menyatakan cintanya. Lucu sekali. Pria itu bilang dia bisa memberinya apapun kecuali cinta, kan? Hatinya hanya milik gadis yang sangat dicintainya. Sama halnya dengan makna bunga tulip, cinta yang sempurna dan mendalam. Seekor kupu-kupu terbang dan berkeliaran di sekitar Corin, seakan mengingatkannya bahwa dia adalah orang ketiga di sini dan dia harus pergi. Tak jauh dari situ, Annie tercengang. Ia masih memegang ponselnya untuk merekam momen saat Jeremy seharusnya menyatakan cintanya kepada Corin. Dia mengerutkan kening dengan tajam. Apaan itu? Apa yang Jeremy lakukan? Mengapa Anya memilih untuk kembali pada hari ini? Tunggu, kemana Corin pergi? Saat itu juga, Annie menyadari Corin tidak ada di manapun. Ia meraba-raba ponselnya dan tetap tidak menemukan Corin. Ia segera mencari nomornya dan meneleponnya. Sayang, yang menyambutnya hanyalah pesan dingin dari layanan yang disediakan. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi." Corin sudah tiada. Malam tiba. Di tanggul sungai yonder di pusat kota. Ini adalah area tersibuk di ibu kota baru dengan banyak gedung pencakar langit. Pemandangan malamnya sungguh spektakuler, terutama di malam istimewa ini. Menara Bank Senturi memiliki panel iklan LED besar di gedung luarnya. Seseorang menyewa tempat itu untuk mempublikasikan pengakuannya berulang kali, novel drama. "Aku mencintaimu, Anne." Hal yang sama dilakukan pada bangunan di sebelahnya, meskipun kata-katanya berbeda. "Selamat datang kembali, putriku Anne." Kembang api biru yang mahal dilepaskan ke langit, dan berlangsung sangat lama. Ada juga pertunjukan drone di mana kembang api tersebut dirangkai menjadi sebuah hati dengan anak panah yang melesat tepat menembus hati tersebut. Banyak orang, seperti pasangan muda yang sedang berjalan-jalan di sungai yonder, turis, dan beberapa pejalan kaki yang menyaksikan hal ini, merasa iri dan penasaran saat menyaksikan pengakuan yang luar biasa itu. Satu-satunya yang mereka rasakan hanyalah rasa takjub. Wow, aku penasaran VIP mana yang menyatakan cintanya pada pacarnya. Wah, manis sekali. Manis, iya, tapi aku bisa mencium bau uang terbakar. Kudengar seorang VIP misterius membeli semua tulip merah muda yang ditanam di rumah kaca dan mengirimkannya ke sini untuk ditanam di Lunar Century Manor. Aku yakin dia mendekorasi tempat itu untuk mengaku.
Orang yang dicintainya. Lunar Century Manor. Pengakuan itu ditujukan kepada seseorang bernama Putri Anne. Mungkinkah itu Anya Rivera? Apakah dia sudah kembali? Siapa Anya Rivera? Kau tidak tahu siapa dia? Dia putri kedua keluarga Rivera. Dia gadis paling beruntung. Kakeknya ilmuwan ternama dunia, dan neneknya putri dari negeri seberang. Ayahnya juara dunia, dan ibunya aktris terbaik peraih penghargaan. Kakak laki-lakinya selalu masuk 3 besar orang terkaya di dunia, dan adik laki-lakinya si tampan di sekolah. Dia punya segalanya sejak lahir. Bukan itu saja, dia juga sangat cantik. Tidak aneh kalau seorang pria rela menghabiskan banyak uang untuk menyatakan cintanya. Maksudku, dia sudah mendapatkan semua yang diinginkannya sejak kecil. Akan sulit untuk menyenangkannya. Corinne duduk di bangku di tepi sungai yonder, menikmati sekaleng minuman ringan sambil memandang ke langit untuk menikmati pertunjukan drone, kembang api biru, dan pengakuan murahan di gedung luar. Matanya tampak dingin dan jauh sementara sudut bibirnya melengkung ke atas. Betapa mahalnya cara untuk menyatakan cinta kepada seseorang. Jeremy tentu saja berusaha keras untuk menyenangkan gadis yang sangat dicintainya. Bab 258. Di seberang langit, bulan purnama yang terang benderang menggantung di angkasa, seolah pengakuan-pengakuan meriah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Corinne mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto bulan untuk mengunggahnya ke media sosialnya. Bulan sangat indah malam ini. Hanya beberapa detik setelah diposting, seorang teman dengan nama panggilan Anne menyukai postingan tersebut. Ia bahkan berkomentar, "Ya, aku juga berpikir begitu, novel drama." Corinne tidak pernah ingat pernah mengenal nama itu di akunnya, jadi dia mengklik profil tersebut. Seorang gadis tersenyum damai dan riang ke arah kamera. Ia terus melihat unggahan yang diunggah gadis itu. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa itu adalah Anya Rivera dan akun media sosialnya. Baru saat itulah Corinne menyadari bahwa ia menggunakan ponsel Jeremy, dan akun media sosial yang masuk ke ponsel itu adalah milik Jeremy. Ia justru mengunggah foto ke akun media sosial Jeremy, bukan akunnya sendiri. Dia tidak berpikir 2 kali saat memposting itu dan tidak menyadari bahwa itu bukan akunnya. Lupakan saja. Aku sudah mengunggahnya kok. Itu cuma foto bulan, nggak masalah, pikirnya. Setelah itu, dia menutup aplikasi media sosial untuk melakukan panggilan, dan ujung lainnya langsung menjawab. Dia menginstruksikan dengan lemah, "Hei, Aaron. Jemput aku di yonder river." "Baik, Bu." Setelah menutup telepon, dia bangkit dan membuang kaleng minuman ringan itu ke tempat sampah sebelum menyeberang jalan ke seberang untuk menunggu Aaron menjemputnya. Saat dia berjalan, dia melihat seorang pria tua buta yang sepertinya dihentikan oleh sebuah mobil SUV. Pria tua itu memegang tongkat putih di tangannya. Ia memperhatikan pria itu tanpa daya menggunakan tongkat putih itu untuk mengamati jalan di depannya. Ia berbelok ke kiri dan tongkat itu menyentuh sebuah rintangan, dan bahkan ketika ia berbelok ke kanan, ia menyadari ada rintangan lain. Dia mengerutkan kening dengan keras karena tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia mengulurkan tangannya, ingin melihat apa yang menghalangi jalan itu. Corinne melihat dan menyadari SUV itu telah parkir di trotoar taktil. Sangat tidak etis untuk parkir di tempat seperti ini. Corinne menghampiri dan berkata, "Pak, ada mobil terparkir di trotoar taktil yang menghalangi jalan Anda. Pemiliknya sedang tidak di dalam mobil, dan tidak ada cara untuk memindahkannya. Bagaimana kalau Anda beritahu saya kemana Anda menuju? Saya bisa membantu Anda." Tanpa diduga, lelaki tua buta itu ternyata orang yang pemarah. Begitu tahu bahwa halangan yang menghalanginya adalah mobil, ia membanting tongkatnya ke mobil, menyebabkan kaca jendela mobil pecah. Mobilnya hancur. Terkejut, bibir Corinne berkedut karena dia tidak pernah menduga akan menyaksikan hal ini. Orang tua ini ganas sekali. Pikirnya, setelah lelaki tua buta itu selesai menghancurkan mobil, ia menjatuhkan tongkat putihnya ke tanah dan berkata dengan marah, "Orang tidak sopan macam apa yang parkir di trotoar. Ini akan memberinya pelajaran jangka panjang untuk tidak parkir seperti itu." Meskipun menabrak mobil orang lain adalah tindakan yang salah, pria tua buta itu juga tidak sepenuhnya salah. Tentu saja, pelanggaran ringan tetaplah pelanggaran ringan. Corinne menghibur tanpa daya, "Pak, jangan terlalu marah.
Mungkin pemilik mobilnya sedang terburu-buru dan tidak menyadari kesalahannya. Bab 259. Sayang sekali, kata-kata Corin tidak menghibur lelaki tua buta itu. Sekalipun ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, memarkir mobil di trotoar tetaplah salah. Zaman sekarang, orang-orang hanya mementingkan kenyamanan mereka sendiri dan tidak peduli apakah tindakan mereka akan mengganggu orang lain. Orang tua yang buta itu ada benarnya. Corin mendesah dan ingin membantu pria tua buta itu berjalan melewati SUV itu ketika tiba-tiba, seseorang berteriak, "Hei! Apa yang kalian lakukan?" Corin menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis muda berambut ungu berlari ke arah mereka dengan marah sambil memegang tongsis. Gadis itu melihat jendela mobil yang pecah dan langsung membentak dengan kasar, "Apa-apaan ini? Kalian berdua, kenapa kalian menghancurkan mobilku?" Corin pernah melihat gadis berambut ungu ini saat dia duduk di tanggul sungai yonder, dan dia menduga gadis itu adalah seorang influencer. Gadis berambut ungu itu memanfaatkan pengakuan mewah di Yonder River sebagai cara untuk menarik perhatian penonton dengan menyiarkannya secara langsung. Ia meminta hadiah sambil mengobrol dengan penontonnya dengan suara kekanak-kanakan. Orang tua yang buta itu menjadi marah ketika mendengar kata-kata kotor gadis itu dan berhenti. Meskipun ia tidak bisa melihat, telinganya sangat sensitif. Karena itu, ia menoleh ke tempat yang ia yakini sebagai tempat influencer itu berada dan bertanya, "Jadi, Anda pemilik mobil ini?" Asteris. Gadis itu melipat tangannya di dada dan menjawab, "Ya. Aku baru saja membeli SUV ini, dan harganya pasti bikin kamu takut setengah mati. $75.000. Dan jangan bilang bukan kamu yang melakukannya. Aku lihat sendiri apa yang kamu lakukan setelah itu. Sebaiknya kamu bayar aku atas kerusakan yang kamu buat." Lelaki tua buta itu tidak takut. "Senang kau di sini. Aku akan memberimu pelajaran tentang parkir di trotoar taktil. Semahal apapun mobilnya, seharusnya mobil itu hancur saat diparkir di trotoar taktil." Namun, gadis itu percaya pada ketidakbersalahannya dan membalas, "Ini mobilku. Aku akan parkir dimanapun aku mau. Siapa peduli itu paving taktil atau bukan. Aku bahkan tidak tahu apa itu paving taktil. Apakah jalan ini milikmu? Siapa yang memberimu wewenang atasnya?" Lelaki tua buta itu tak menyangka si influencer begitu tak masuk akal. Ia begitu marah hingga terengah-engah. "Beginikah orang tuamu membesarkanmu? Beginikah cara mereka mengajarimu memperlakukan orang lain?" Khawatir akan kondisi fisik dan emosional lelaki tua itu, Corin meraih lengan lelaki tua buta itu dan mengelus punggungnya untuk membantu menenangkan pernapasannya. Setelah itu, dia berkata kepada influencer itu, "Tenanglah. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh parkir di sini. Itu ilegal." Gadis itu mendengus. "Ilegal? Aku tidak melihat ada polisi lalu lintas di sini yang menilangku. Kau pikir kau siapa? Siapa yang memberimu hak untuk mengkritikku?" Pria tua itu tak tahan lagi. Ia tahu Corin gadis yang baik, jadi ia menariknya agar tidak terlibat. Ia mengangkat tongkat putihnya dan berkata kepada novel drama yang kurang ajar itu, "Influencer, pindahkan mobilmu sekarang, dan aku akan membiarkannya. Kalau tidak, apa?" Gadis itu mengangkat dagunya dan memutar bola matanya. "Kau pikir kau takut pada siapa? Aku tidak akan memindahkannya. Persetan denganmu, orang tua buta." Hal ini memicu kemarahan lelaki tua buta itu. Ia mengangkat tongkat putihnya dan ingin memukul gadis yang kurang ajar itu. "Orang tuamu gagal mengajarimu menjadi manusia yang baik. Aku akan melakukan pekerjaan itu untuk mereka." Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan Corin gagal menghentikan lelaki tua buta itu. Gadis itu bisa melihat tongkat putih itu meraihnya dan dengan mudah menghindarinya sebelum dengan kejam mendorong lelaki tua itu ke tanah. "Mau memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku influencer populer dengan lebih dari 300.000 pengikut. Kamu tidak berhak memukulku." Setelah menyaksikan kejadian itu, Corin bergegas menghampiri dan berjongkok untuk membantu lelaki tua itu. "Pak, Anda baik-baik saja." Untungnya, lelaki tua itu tidak terluka. Namun, ia terkejut dan kesulitan bernapas. Awalnya, Corin tidak ingin terlibat masalah karena dia hanya lewat, tetapi dia tidak tahan lagi, mengetahui betapa buruknya gadis itu.
Ia tak sanggup menghadapi gurunya yang telah mengajarinya dengan baik jika ia pergi begitu saja. Ia pun menatap gadis berambut ungu itu. Cukup, pindahkan mobilmu sekarang. Bab 260. Aku tidak akan memindahkannya. Apa yang akan kau lakukan? Gadis berambut ungu itu mengamati Corin dengan angkuh. Saat itulah ia menyadari Corin sangat cantik, dan itu hanya membuatnya semakin marah. Meskipun demikian, dia menilai Corin bukan tandingannya karena dia terlihat lemah dan pemalu. Tiba-tiba, dia mendapat sebuah ide. Dia membuka kunci ponselnya dengan tongkat swafoto dan melakukan siaran langsung, berganti dengan cepat dan menggambarkan dirinya sebagai korban yang tidak bersalah saat dia mengeluh kepada para pemirsanya. Seseorang, tolong aku dalam bahaya. Pria tua dan wanita ini menghancurkan mobilku tanpa alasan, dan sekarang, pria tua ini tergeletak di tanah, mencoba menipuku. Kalian, lihat bagaimana mereka mencoba menggertakku. Hiks. Ia sengaja menurunkan tongsisnya sehingga sudut pengambilan gambarnya berada di tempat yang membuat penonton tidak dapat melihat mobilnya menghalangi jalan paving taktil. Corin tetap diam sementara si influencer menolak mengakui kesalahannya. Meskipun begitu, ia membantu lelaki tua buta itu berdiri dan membawanya ke suatu tempat yang lebih jauh, lalu menyuruhnya diam agar tidak terluka jika ia berkelahi dengan si influencer. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat si influencer berada. Corin merasa tersiksa karena terus-menerus mendengar bagaimana influencer itu menyesatkan pemirsanya dengan mencampur-adukkan antara benar dan salah. Ia pun mengambil tongsis dari influencer itu, mematahkannya menjadi dua, dan melemparkannya jauh-jauh bersama ponsel influencer itu. Ah, ponselku, tongsisku. Hal ini membuat influencer itu marah. Jadi dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengumpat, berani sekali kau melempar ponselku, dasar jalang. Mati kau, aku akan menghajarmu. Seketika, dia bukanlah gadis menyedihkan seperti saat dia menyiarkan dirinya sendiri. Dia melambaikan telapak tangannya ke arah Corin, ingin menamparkan wajahnya, tetapi Corin dengan mudah meraih pergelangan tangan influencer itu dan memutarnya ke belakang. Ah, rintih gadis berambut ungu itu. Tolong aku. Corin mengangkat alisnya. Kau ingin mengalahkanku. Kau harus banyak berlatih sebelum bisa. Bahkan menyentuhku. Meski kesakitan, influencer itu tak menyerah. Sudah kubilang, aku influencer populer. Aku punya banyak pengikut yang akan melindungiku. Aku akan membuatmu menyesal telah melakukan ini padaku. Corin tidak takut. Aku tidak peduli kamu influencer atau apapun. Kamu harus belajar menjadi manusia yang baik dulu. Kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan pada orang buta dan tunanetra karena parkir di trotoar sentuh. Belum lagi, mendorong orang tua yang tidak bisa melihat ke lantai. Apa kamu pikir pengikutmu akan mengikuti kamu jika mereka tahu kamu sebenarnya seperti apa? Influencer itu tahu dia tidak bisa mengalahkan Corin, dan apa yang dikatakannya memang benar. Corin, yang kehabisan kesabaran, bertanya kepada influencer itu dengan dingin, saya bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan memindahkan mobilnya atau tidak? Pindah. Aku akan memindahkannya. Lepaskan aku. Aku akan segera memindahkannya. Influencer itu menyerah agar Corin melepaskannya. Namun, sambil berjalan menuju mobilnya, ia terus memikirkan cara membalas dendam. Tiba-tiba, ia melihat tongsis yang patah, dan matanya memerah. Ia membungkuk untuk mengambilnya dan dengan kejam mengarahkan ujung tajamnya ke arah pria tua buta itu untuk melukainya. Dasar orang tua buta, ini hukuman karena menghancurkan mobilku. Hal itu mengejutkan Corin saat dia berlari ke arah lelaki tua buta itu untuk menendang orang gila itu. Sang influencer terjatuh namun segera bangkit. Dengan wajahnya yang tampak jelek, dia berlari dan mencoba lagi menyerang Corin dan lelaki tua buta dengan tongkat swafoto yang patah.